Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahi hamdan yu'afini ammahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana laka hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la uhsi thana'an alaik anta kama atnaita ala nafsik wa ashhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh khairan nabiyyin arsalallahu illa al-alam kullihi basiran wa nadira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan wa salaman da'imain mutalazina main illa yaumiddin. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahi al-qaili fi kitabihil Qur'an wa laysati at-taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an wala alladzina yamutuna wa hum kufar ulaika atadna lahum azaban alim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam hidup seringkali kita membicarakan orang yang kita cinta, hormati, dan yang telah berpisah dengan kita. Kita ingat segala kebaikannya, dan tidak ketinggalan juga kita pun membicarakan kelemahannya. Diogenes, filsuf Yunani, pernah dituduh sebagai orang tua yang gila karena selalu membawa lentera. Ditiliknya semua wajah orang yang ia temui karena ia sedang mencari sesuatu yang sulit diperolehnya, yaitu mencari orang. Bukan hanya di malam hari, di saat siang hari pun dia membawa lampu. Ditiliknya ke semua wajah yang ditemuinya, namun ia sama sekali tidak menemukan apa yang dicari, yaitu sebenarnya manusia. Senada dengan kisah Diogenes di atas, Ali bin Abi Thalib pernah menyairkan, manusia dipandang dari segi tubuh hanya sama, ayahnya Adam dan ibunya Hawa. Jika mereka membangga-banggakan keturunannya pun sama, tanah dan air. Jika demikian, mengapa timbul keistimewaan, baik atau mulia pada beberapa orang atau beberapa golongan? Mengapa ada yang datang ke dunia tidak terkenal dan hilang dari dunia pun tidak terkenal? Karenanya, tidak pantaslah kita menuduh Diogenes gila, karena kita pun sejatinya mencari apa yang dicarinya. Lantas pribadi manusia seperti apa yang dia maksud? Hadirin sidang Jumat yang terhormat. Pertama, perangainya halus, hatinya suci, sikapnya jujur, perkataannya teratur, dan budinya mulia. Kelakuannya baik, wajahnya jernih karena ia memandang hidup dengan penuh penghargaan dan tidak pernah putus asa. Apa yang diyakininya itulah yang dikatakannya, dan apa yang dikatakannya itulah yang diyakininya, sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa dia seorang budiman. Kedua, akalnya tajam, buah pikirannya baik, dan ia pun cepat mengambil kesimpulan. Garang otaknya, luas pandangannya, serta jauh tiliknya, karena itu wajar ia katakan cerdas. Ketiga, dia suka bergaul, suka menolong, tidak menyisih dari masyarakat, tidak memikirkan kepentingan diri sendiri atau keluarganya saja, tidak gila pangkat, mengerti kedudukan orang lain, dan merasa dirinya ikut dalam kedudukan itu. Hormat kepada yang tua, kasih kepada yang muda, pandai bergaul, serta pandai berkawan.
maka wajar kita beri ia gelar orang bermasyarakat. Keempat, tubuhnya sehat, maka mukanya berseri-seri karena kesehatan tubuh dan jiwanya. Pakaiannya bersih karena kebersihan hatinya. Ia gemar olahraga untuk kesehatan tubuh dan juga musik untuk kesehatan batin. Karenanya digelarilah ia orang sehat. Kelima, pemahamannya luas, penyelidikannya dalam, bacaannya banyak, dan bertanggung jawab terhadap pengetahuannya. Karena itu ia tidak merasa canggung dalam pergaulan dengan segala lapisan. Karenanya digelarilah dia orang yang cerdik pandai. Kesemua indikator di atas, yaitu budi, akal, pergaulan, kesehatan, dan pengetahuan, ketika terkumpul dimiliki pada satu orang, maka kumpulan itulah yang membentuk suatu pribadi. Lemah atau kuat, berlebih atau berkurang dari segala yang disebutkan, itu menyebabkan lemah atau kuat, lebih atau kurangnya pribadi. Dan inilah yang menentukan mutu seseorang. 20 ekor kerbau yang sama gemuk, sama kuat, dan sama pula kepandaian yang menarik pedati, tentu harganya tidak jauh berbeda. Akan tetapi 20 manusia yang sama tinggi dan sama kuat belum tentu sama harganya. Sebab bagi kerbau tubuhnya saja yang berharga, sedangkan manusia adalah pribadinya. Orang yang berilmu saja, walaupun ia sangat ahli dalam suatu bidang, belum tentu berharga dan belum tentu memperoleh kekayaan dalam hidup, sekiranya bahan pribadinya yang lain tidak lengkap atau tidak kuat, terutama budi dan akhlaknya. Banyak guru, dokter, hakim, insinyur, dan orang-orang yang memiliki banyak koleksi buku serta gelarnya segulung besar, namun dalam masyarakat ia menjadi mati sebab ia bukan orang bermasyarakat. Hidupnya hanya mementingkan diri sendiri dan gelarnya, bahkan hatinya sudah seperti batu, tidak mempunyai cita-cita selain kesenangan dirinya. Singkatnya, pribadinya tidak kuat, karena ia bergerak bukan karena dorongan jiwa dan akal, dan kepandaiannya yang banyak seringkali menimbulkan ketakutan, bukan menimbulkan keberanian untuk memasuki dan menjalani hidup yang sebenarnya. Jangan disangka bahwa pribadi besar dan kuat hanya semata-mata memakai sifat yang terpuji saja. Tidak, bahkan kebalikannya, bertambah besar pribadi seseorang, bertambah jelas letak kelemahan dan kekurangannya. Orang Arab berkata, apabila sesuatu telah sempurna, jelaslah kekurangannya. Hadirin sidang Jumat yang budiman, dari uraian di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa nilai seseorang manusia terdapat pada pribadinya. Budiman, cerdas, bermasyarakat, sehat, dan cerdik pandai. Ketika terkumpul dalam satu orang manusia, maka wajarlah ia diberi gelar dalam hidupnya sebagai pribadi hebat, yaitu seorang manusia yang datang ke dunia terkenal dan hilang dari dunia pun juga terkenal. Adapun upaya mencari kesempurnaan diri yang sebenarnya, memang itulah sejatinya tugas kita sebagai manusia. Barang siapa yang tahu dirinya, tentulah ia tahu akan Tuhannya. Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikri al-hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullaha al-azim innahu huwa al-ghafurur rahim. Alhamdulillah wa alhamdulillah thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhan nasu usikumu wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala Allahu ta'ala inna allaha
wa malaikatihi wa yasuluna ala nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sholli alaihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina muslimat al ahya'i minhum wa al amwat. Allahumma idfa anna al bala'a wa al ba'a wa al quruna wa az-zalazila wa al mihan wa su'al al fitan wa al mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khosatan wa sa'iri al-budani al-muslimin amma ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan wa arzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna allaha yamuru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa al munkar wa al baghi wa izukum la'allakum tadhakkarun wa adzkuru allahal lazima yadhkurukum wa ushkuruhu alla ni'amihi yazikum wa la dzikru Allahu akbar. Sekian khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.